Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nadia Maharani, NIM 88, dan Deviana Fitri Saraswati, NIM 87, akan menerangkan kepada teman-teman latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor internalnya adalah berasal dari intelektualitas dan religiusitas Kiai Ahmad Dahlan yang berasal dari perjalanan biografi pribadinya Ahmad Dahlan dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Kiai Ahmad Dahlan melaksanakan haji pertamanya pada usia 20 tahun. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak secara kebetulan, tetapi datang dari aspirasi besarnya untuk masa depan Islam di Indonesia. Aspirasi itu dilacak dari perjalanan biografi Ahmad Dahlan, baik intelektualitas, religiusitas, dan sosial Ahmad Dahlan. Fase pertama dimulai saat ibadah haji pertama Ahmad Dahlan pada tahun 1889 dan fase kedua pada haji yang kedua pada tahun 1903. Pada haji yang pertama di pusat studi Islam, Ahmad Dahlan menemukan banyak hal tentang Islam yang jarang ditemui di Indonesia. Saat ibadah haji yang kedua, Ahmad Dahlan memperdalam studi Islam tradisional kepada ulama-ulama termasyhur di sana, baik dari Indonesia maupun yang ada di sana, yang telah menjadi syekh di sana. Yang pertama, realitas sosio-agama di Indonesia. Di situ dibagi menjadi dua, yaitu keberadaan umat Islam dan keberadaan umat non-Islam. Yang pertama, keberadaan umat Islam. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal sebelumnya yang telah berkembang di Indonesia. Banyak praktek-praktek keagamaan yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu sangat kental, apalagi yang ada di Jawa. Itu dengan adat-adat kejawennya, dengan sistem kepercayaannya yang masih dianut sampai sekarang. Dan itu yang paling melatar belakangi Muhammadiyah berdiri untuk menuntun umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu hal ini menimbulkan adanya kegiatan-kegiatan atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya saja adalah TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Khurafat sendiri adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang bukan bersumber pada ajaran Islam, sesuatu yang baru yang belum ada, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, bentuk dari kegiatan khurafat ini seperti penghormatan kuburan kepada orang-orang yang suci, seperti meminta restu, terus meminta kekayaan, terus meminta pertolongan kepada ruh yang sudah meninggal. Yang seharusnya di kuburan itu kita seharusnya untuk mendoakan, untuk evaluasi diri. Maka dari itu hal ini menimbulkan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Khurafat sendiri adalah kepercayaan tanpa pedoman yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara sah. Sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, contoh dari khurafat ini sendiri adalah seperti ke kuburan untuk meminta kekayaan, meminta doa, meminta restu, seperti itu. Meminta untuk. Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan dari bid'ah seperti melakukan selamatan pindah rumah, dan
selamatan ganti nama, apalagi di Jawa itu ada weton, selamatan weton, terus selamatan suronan, seperti itu. Lanjut untuk yang kedua, yaitu keberadaan umat non-Islam. Ini menjadi salah satu faktor juga yang menentukan berdirinya Muhammadiyah, karena penetrasi Kristen dari awal ketika penguasa keraton Yogyakarta atas desakan pemerintah kolonial Belanda untuk menyetujui pencabutan larangan penginjilan. Lanjut untuk faktor ekstern yang kedua, yaitu realitas sosial pendidikan Indonesia. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama pendidikan pesantren, yang kedua adalah pendidikan barat. Pendidikan pesantren mengajarkan tentang studi keislaman tradisional, misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan modern adalah mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajarannya juga sudah menggunakan metode modern. Nah, ada problem yang mendasar yang berkaitan dengan pendidikan pesantren adalah proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar dan sistem yang dipakai itu masih menggunakan slogan. Guru dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi. Sedangkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam pendidikan yang disebut Untuk itu, Muhammadiyah menyediakan mewadahi pendidikan yang bersifat dikotomik, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern barat. Selanjutnya, D. Realitas politik Islam Hindia Belanda. Dalam melihat politik Islam Hindia Belanda dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama adalah periode sebelum kedatangan Snok Hargroene. Belanda hanya berprinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. Periode kedua adalah periode setelah kedatangan Snok Hargroene. Kebijakan pemerintah Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Kebijakan Islam yang disarankan Hargroene didasarkan atas 3 prinsip utama, yaitu pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan, misalnya ibadah, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Kedua, bahwa sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalah dalam Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lainnya, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Ketiga, bahwa dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan pan-islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Proses berdirinya Muhammadiyah. Pertama, Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budi Harjo dan R. Dwijo, guru School di Gupermen Jetis. Kedua, Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang dekat dan memikirkan bakal berdirinya organisasi tersebut. Ketiga, Ahmad Dahlan dan keenam anggota baru Budi Utomo itu mengajukan permohonan kepada Hufbestur Budi Utomo supaya mengusulkan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Keempat, Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus pertama kali guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Kelima, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah yang dihadiri masyarakat umum, Sri Sultan Hamengkubuwono VII serta pejabat lainnya yang diundang. F. Tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya.
Sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, rumusan dan tujuan Muhammadiyah mengalami 7 kali perubahan redaksional, susunan bahasan, dan istilah yang dipergunakan. Rumusan pertama terjadi pada waktu berdirinya Muhammadiyah. Rumusannya menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumi Putra di dalam residen Yogyakarta, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Rumusan kedua terjadi setelah Muhammadiyah meluas ke berbagai daerah di luar Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah yang direvisi adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Rumusan ketiga terjadi pada masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Rumusannya menjadi sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan memang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka perkumpulan ini hendaknya menyiarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya, hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum, dan hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya. Rumusan keempat terjadi setelah Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Rumusannya menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan kelima diubah pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta pada tahun 1959. Rumusan ini menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan keenam terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tahun 1985. Rumusannya menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan ketujuh terjadi pada Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000. Perubahan asas ini tidak dalam satu pasal tersendiri dalam anggaran dasar Muhammadiyah, melainkan dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah ini sama persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud mungkar berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah ini sama persis seperti rumusan yang dihasilkan Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan yang ingin bertanya kami persilahkan.